baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaka satajidu fi ta'atillah thiqalan ala nafsika awalal amri fahtamil hadza thiqal wasbir alaihi hatta tasira ta'atu indaka minal adati allati ta'lafuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini, di malam yang mulia, di malam Jumat, masih Allah berikan nikmatnya, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir sebagaimana setiap malam Jumat kita mengadakan majlis zikir dan majlis ilmu, yang mana mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya, dan Allah angkat derajat kedua orang tua kita. Kita lanjutkan pembacaan kitab Wasayal Aba lil Abna, nasihat-nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Lanjutannya, ya bunayya, wahai anakku. Ya, kita dipanggil oleh seorang guru dengan perkataan ya bunayya, artinya wahai anakku. Kita murid terhadap guru bagaikan orang tua terhadap anak, ya. Jadi guru juga termasuk orang tua kita. Ya bunayya, wahai anakku, innaka satajidu fi taatillah. Sungguhnya engkau akan menemukan, ya, di saat kau taat kepada Allah, engkau akan menemukan apa? Sikolan, rasa berat, ala nafsika, atas dirimu. Jadi kalau kita ingin menjalankan ketaatan, kebaikan, perintah Allah, itu ada rasa berat di hati kita tuh. Di diri kita itu ada rasa berat, ya. Buahnya males saja. Mau ngaji males, mau belajar, ya, menuntut ilmu berat, ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, ya, melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi semuanya itu dengan berkat kita pertolongan Allah, di mana kita harus lawan. Setiap kita berbuat kebaikan pasti ada apa? Ada ujiannya, ya. Ada ujiannya. Di sini adanya apa? Ujiannya berat, ya. Kita dikasih malas dulu, berat buahnya, ya. Nah, itu nanti gimana? Jadi kalau sungguhnya engkau akan menemukan di dalam kita taat, dalam kita berbuat baik, menjalankan perintah Allah, itu akan menemukan, ya, rasa berat atas dirimu. Pertama kali perintah tuh, awalal amri, pertama kali perintah. Nah, itu kita harus sadar tuh, kalau kita pertama kali di saat kita mau berbuat baik ada rasa apa tuh? Berat. Nah, itu ujian kita. Berarti bagaimana? Disuruh apa? Fahtamil hadza sikol. Jadi kita, ya, tanggung, artinya kita rasakan tuh, ya, kita rasain aja dulu tuh beratnya. Kita lawan, kita tanggung, kita bebanin tuh, ya, kita bebani rasa berat itu di dalam diri kita. Biarin dah capek-capek sedikit, ya. Dari rumah jalan ke sini misalnya hujan-hujan, itu kan termasuk ujian berat buahnya, ya. Apalagi pas di saat pandemi gini. Oh, pandemi apa nih? COVID-19. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita, ya.
tetap kita menjaga protokol kesehatan ya. Kita mohon kepada Allah bahwa musibah yang terjadi pada pada seseorang itu ya melainkan dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin ya tidak terkena musibah bagi seorang itu kecuali dengan izin Allah ya. Mungkin yang kena Covid, kena virus itu memang udah pilihan. Mungkin kita yang kita orang yang beriman, kita yakin, kita tawakal, sebelum kita ikhtiar, insya Allah Allah beri keselamatan. Ya, musibah itu termasuk juga ujian buat kita. Ya, buat kita juga ujian. Kita hadapi dengan kesabaran. Ya, jadi segala sesuatu itu ujian yang Allah kasih kita sabar. Ya, karena belajar itu juga termasuk ya ujian buat kita. Pasti ada apa? Ada keberatan, kesulitan yang kita hadapi. Nah, di masa muda ini, di masa waktu kita muda, kita disuruh emang harus apa? Harus benar-benar capek-capek dulu ya, merasakan kepahitan, merasakan kehinaan. Kata Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, dalam diwannya, syairnya dikatakan apa? Man lam yazuk zullat ta'allumi, man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarra zullal jahli tula hayatihi. Disuruh apa tuh? Barang siapa, kata Imam Syafi'i, barang siapa orang yang tidak mau merasakan kehinaan dalam belajar ya, kita ini belajar hina. Dalam hal hina ini merasakan kepahitan, merasakan tuh kita kayaknya belajar itu kayak apa, di porsil, dipaksa, kan gak enak tuh ya. Belajar harus ngapal, harus kita pantang. Lagi belajar ilmu agama harus pantang, jangan maksiat. Kita harus ya taat, menjalankan perintah Allah. Terus ngaji, disuruh hafal, disuruh belajar terus begitu. Nah gitu. Kalau orang di masa mudanya, malam jatuh ju'la ta'allumi, barang siapa yang tidak merasakan kepahitan, kehinaan dalam belajar, ya, tajarra. Satu saat nih, atau gimana awalnya? Malam jatuh ju'la ta'allumi, saatan tuh. Satu saat kita nggak mau duduk di majelis ilmu, ya, nggak mau duduk di majelis ilmu. Itu kata Imam Syafi'i, apa tajarra zulal jahli tulah hayati. Udah rasain itu, telan itu yang namanya kehinaan, kebodohan, hinanya kebodohan. Kalau kita nggak mau belajar di waktu mudanya, ya satu saat aja kita duduk dah di sini, namanya satu saat nih duduk. Kita nggak mau merasakan satu saat duduk belajar, ya udah rasain aja dah di rumah aja tuh. Dia nggak mau pergi belajar untuk ilmu. Apa yang dirasakan? Kehinaan, ya, hinanya dalam kebodohan. Udah rasain aja bodoh dipelihara terus. Kalau orang udah bodoh, akhirnya orang itu tidak ada pegangan hidupnya. Gampang ya berubah, goyang imannya. Kenapa? Karena enggak punya ilmu, enggak punya iman. Tuh. Makanya di waktu muda kita ayo belajar, manfaatkan waktu untuk belajar ilmu agama. Ya, manfaat tahu ta'limu waqta syababihi, siapa yang luput di waktu mudanya belajar, nggak mau belajar di waktu mudanya, ya fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Udah kalau anak muda nggak mau belajar ilmu agama, nggak menuntut ilmu agama, nggak mau ngaji, ya nggak mau belajar ilmu Quran, nggak mau belajar ilmu agama yang lainnya. Nah orang yang model begini nih, muda yang begini, kata Imam Syafi'i apa? Fakabbir alaihi, udah takbirin, ya takbirkan saja orang ini 4 kali. Ya, kenapa kok harus ditakbirkan? Tahu ditakbirkan? Disolatin. Udah solatin aja dah, anak muda yang nggak mau belajar ilmu agama, solatin aja. Ya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. 4 kali takbirin. Kenapa? Ya karena dia dianggap apa? Liwafatihi, dia tuh nggak hidup. Dianggap dia wafat. Hidup dianggap dia seperti orang yang meninggal. Jadi nggak ada gunanya. Tuh, waktu muda kita harus manfaatkan waktu kita untuk belajar, ya. Kenapa? Khairul fata
Wallahi bil ilmi wa tuqa, sebaik-baiknya pemuda itu wallah, demi Allah, yaitu dengan ilmu dan takwa. Jadi kita bekali diri kita dengan ilmu dan takwa. Takwa itu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, itu juga harus dengan ilmu. Takwaan yang kita lakukan dengan ilmu. Makanya khairul fata, sebaik-baik pemuda itu demi Allah yaitu dengan ilmu dan takwa. Kalau fa'ilam yakuda, kalau enggak ada anak muda, kalau enggak punya ilmu dan takwa, enggak ada dirinya itu ilmu dan takwa, ya la tibaron lizati, dianggap dia itu sesungguhnya dianggap itu dia tidak ada, la tibaron lizati. Jadi dianggap enggak ada, ya. Enggak ada apa? Lizati, enggak ada zatnya, dianggap udah enggak ada. Ya. Jadi enggak bermanfaat, adanya itu tidak bermanfaat. Nah, itulah kata Imam Syafi'i. Jadi kita disuruh apa? Lawan ya, fahtamil mana tadi? Oh iya. Fahtamil hadasikol, maka ya tanggunglah ya, tanggunglah beban yang berat ini. Jadi disuruh apa? Kita rasain aja dulu dah ya. Sebab kenapa? Nanti kalau kita merasakan keberatan itu, kita beban, kita apa? Tanggung. Kemudian wasbir alaihi, bukan hanya kita menanggung, kemudian juga sabar. Wasbir dan sabarlah ya atas beban itu. Jadi sabar dengan kepahitan kita dalam belajar. Ya. Tanggung aja dulu dah, ya dirasain aja dulu dah dan sabar. Kalau kita sudah bisa sabar dan kita tanggung yang rasa berat itu, niscaya nanti apa? Hatta tasyira ta'atu, sampai kapan sabar yang kita lakukan? Ya hatta tasyira ta'atu indaka fil adat allati ta'lafuha, sampai ya menjadi taat itu di sisimu, sampai apa tuh? Sampai kita menjalankan kebaikan itu yang kita lakukan minal adat, termasuk dari menjadi suatu kebiasaan yang engkau biasakan itu. Jadi kalau ketaatan itu kita lakukan, kalau udah terbiasa, hilang rasa berat itu akan hilang ya, dan kita akan apa? Terbiasa. Kita harus lawan dulu, memang lawan, sabar, nanti yang tadinya berat itu akan hilang ya, menjadi ringan kalau kebaikan itu engkau biasakan ya. Tuh, hatta tasyira ta'atu indaka minal adat, sehingga menjadikan ketaatan yang kau lakukan itu minal adat ya, daripada apa? Kebiasaan. Tuh. Jadi dibiasain. Kalau udah terbiasa ya, itu semuanya akan berjalan lancar, ringan. Ya, begitu juga kalau kita bangun sholat subuh, kalau nggak biasa berat. Jadi harus gimana? Bangun subuh harus dipaksain. Ya, walaupun ngantuk kayak gimana dipaksain, dirasain, sabar terus, besok bangun lagi berat, besok bangun lagi, begitu dipaksain. Lama-lama ringan nggak? Kalau udah terbiasa enteng. Bo tidur jam 2 juga kalau udah terbiasa pasti bangun subuhnya. Tapi kalau nggak pernah, ya nggak pernah membiasakan, nggak pernah melawan sifat malas atau berat itu, ya kita tidak akan menemukan apa? Tidak akan menemukan tidak akan menemukan kemudahan, ya. Nah, jadi itu kuncinya, kita rasakan beban itu dan kita sabar. Insya Allah kalau kita bisa merasakan sabar dan menerima beban itu, akan menjadi satu kebiasaan, nanti akan menjadi mudah, ringan ya. Itu saja yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi pembacanya. Ya bunayya unzur ila nafsika nama kunta fil maktabah. Wallahu alam bisawab.